Meskipun menggunakan kondom dengan benar, ada 2% kemungkinan gagal. Tapi, Nona muda, terimalah kenyataan. Kamu hamil anak kembar. Cepat pulang dan bicara sama keluargamu gimana dong. kok bisa begitu? Malam itu Tuan Arjuna pakai 1 kotak penuh, kenapa aku tetap hamil anaknya? Kembar? Wah, Nona Kirana, hari ini adalah batas akhir. Kapan biaya operasi ibumu dibayar? Kalah lagi. Jangan banyak bicara, cepat bayar. Bapak, bagaimana kamu punya uang ke sini? Apakah kau ambil uang operasi ibu? Sudah kalah semua, sial. Apa? Bagaimana kau bisa begini? Itu uang yang kupinjam dengan susah payah. Itu uang untuk menyelamatkan ibu. Enya, sejak wanita sialan itu melahirkanmu pembawa sial ini, keberuntunganku semakin buruk hari demi hari. Masih punya muka juga suruh aku bayar pengobatannya? Cih, Kamu, aku tak peduli. Kembalikan uangku, hari ini batas akhirnya. pergi sana. Gadis cantik, jangan takut, biarkan paman melindungimu. Tak disangka, bajingan tua bermarga Syah ini punya anak perempuan secantik ini. Bapak cantik, malam ini temani kita ngobrol ya. Asal kau buat kami senang, utang judi bapakmu akan dihapuskan. Benarkah? Tentu saja benar. Bapak, Kalau begitu, sepakat, baik. Tidak, ayah. Aku ini anak kandungmu. Kirana tolonglah ayah. Lepaskan aku, tolong. Tuan, maafkan saya, Tuan, Anda jarang datang, tapi Anda melihat hal seperti ini. Saya akan segera menanganinya. Tidak perlu. Kebaikan dan kejahatan membawa akibat masing-masing sesuai dengan dirinya, untuk apa mengganggu karma orang lain? Ya. Terima kasih atas petunjuknya, Tuan. Pertunjukannya sudah cukup, ayo pergi. Baik, Tuan, hati-hati di jalan. Kalian, jangan datang, jangan sentuh aku. Gadis cantik, jangan takut. Biarkan para paman menyayangimu. Jangan lepaskan aku. Apa yang kau lakukan? Jika kalian berani menyentuhku, aku akan mati di sini hari ini. Dasar anak durhaka. Aku membesarkanmu selama 20 tahun lebih, begini caramu membalas budiku? Para tuan silakan kalian lakukan, jika dia berani melawan, aku akan memukulnya sampai mati. Jangan, ayah, jangan lepaskan aku. Ikutilah kemauan kami. Tolong, lepaskan aku. Tolong. Cepat lepaskan aku. Tolong. Mau lari kemana? Anak durhaka, jangan lari. Celaka, celaka, seluruh kota angkasa tahu, Tuan Arjuna Misogini, Nona muda ini, pasti mati hari ini. Wanita jalang itu, cepat kembali. Bapak, tolonglah saya. Selamatkan saya. Aneh disentuh olehnya, aku bahkan tidak merasa jijik. Kirana, mau lari kemana? Ada apa ini? Kirana, ikut aku pulang. Utangku belum dibayar. Tidak ada bisnis tanpa keuntungan. Kau minta aku menyelamatkanmu. Apa yang kau punya, sebagai jaminan? Asalkan Tuan bisa menyelamatkanku, aku akan melakukan apa saja. Misalnya, beraninya kau menggoda aku? Kau tahu siapa aku? Tidak tahu. Tapi aku tidak punya pilihan. Bersih? Bersih. Apa maksudmu? Hei, kau siapa? Kau mau bawa putriku kemana? Siapa kau? Kau mau mati? Lambang keluarga Arjuna. Orang itu adalah Tuan Arjuna.
Orang gila ini. Dia membuatku begadang semalaman. Sudah berapa lama dia menahan diri? Seluruh tubuhku sakit. Bangun. Kalau begitu, sekali lagi. Tidak bisa. Tidak bisa lagi. Sakit. Ini semua aku yang lakukan. Aku tak bisa menahan diri darinya. Maaf. Tadi malam, aku kehilangan kendali. Aku akan memberimu uang. Kau periksa ke rumah sakit. 300.000 rupiah, cukup. Dia ingin memutuskan hubungan denganku. Nona Kirana, ibumu menderita leukemia akut. Kau harus segera mengumpulkan biaya operasi 300 juta rupiah. Penyakit ibu tidak bisa ditunda lagi. Sepertinya dia sangat kaya. Bapak, bisakah kau meminjamkan aku uang lagi? Aku pasti akan mengembalikannya. 3 juta rupiah masih kurang? Aku ini konyol. Kupikir dia berbeda. Kalau begitu, kau mau berapa? Aku akan memberimu 300.000 lagi. Kau hanya layak segitu. Bukan. Aku tidak ingin pinjam uang. Tidak perlu menghinaku seperti ini. Sudahlah, lebih baik punya 600.000 daripada tidak sama sekali. Sudah larut, aku harus pergi ke rumah sakit. Maaf ya. Bukankah ini gadis tadi malam? Wanita itu, Oh, tadi buru-buru kabur? ambil uang lalu kabur, hebat. Tuan Arjuna, Guru Agung mengatakan takdir Tuan istimewa, seumur hidup, hanya bisa menyentuh satu lawan jenis. Apakah? Kirana tadi adalah jodoh yang ditakdirkan untuk Tuan? Belum pasti. Harus dia mati lagi. Apa ini? Surat penerimaan magang di grup Sentosa. Aku ingin mengakuisisi perusahaan ini dalam 3 hari. Baik. Nona Kirana, kondisi ibumu sangat tidak optimis. Harus segera dioperasi. Suster, di kartu ini ada 600.000 rupiah. Tolong bantu saya mengambilnya untuk dibayarkan ke biaya pengobatan ibuku. Baiklah. Ibu tenang saja. Betapapun sulitnya, saya pasti akan mengumpulkan uang untuk menyelamatkan ibu. Nona Kirana, apa kamu salah? Di 2 kartu ini tidak hanya 600.000, melainkan 6 miliar rupiah. Apa? 600 miliar? Saya tambah 300.000 rupiah lagi. Kamu hanya seharga itu. Ternyata yang dia katakan bukan ratus, melainkan miliar. Tolong biaya operasi ibuku dibayarkan dulu. Baiklah. Meskipun tidak tahu siapa orang itu, kenapa dia memberi uang sebanyak ini? Yang penting penyakit ibu. Saya pakai uang ini dulu untuk darurat. Penyakit ibu sudah ada solusinya, saya juga harus bekerja keras mencari uang. Setelah tahu siapa pria malam itu, akan kukembalikan uangnya. Kirana, ada apa senang sekali? Ceritakan pada kakak dong. Biar kakak juga senang. Manajer Adi, jangan begitu. Jangan begitu, Manajer Adi. Bukankah kekasih manajer Adi itu, Kak Rina? Kenapa malah dengan karyawan magang baru ini selingkuh? Kirana muda dan cantik, pria mana yang tidak suka? Dibandingkan dengannya, Kak Rina sudah tua dan lusuh. Manajer Adi, Anda pada karyawan magang baru begitu perhatian? Tidak takut disalahpahami karyawan lain? Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Terima kasih. Baru masuk sudah menggoda manajer. Hebat ya. Tidak. Kalau memang begitu hebat, maka rencana-rencana ini selesaikan hari ini. Banyak sekali. Mana mungkin selesai? Itu urusan kemampuan kerja kamu. Sentosa sudah diakuisisi oleh grup Jaya Abadi.
Sekarang anak perusahaan Jaya Abadi. Ayam kampung seperti kamu yang dari desa, tidak pantas magang di sini. Kalau kemampuan kerja juga tidak memenuhi standar, siap-siap dipecat. Direktur baru datang inspeksi. Semua turun ke bawah menyambut. Ayo lihat ke bawah. Ayo. Selamat siang, Bapak Direktur Arjuna. Yang terkenal, penguasa keluarga Arjuna, Tuan Arjuna, ternyata sangat tampan. Dia, pria malam itu adalah Tuan Arjuna. Pria malam itu adalah Tuan Arjuna. Arjuna, dengar kamu hari ini pergi inspeksi ke perusahaan yang baru diakuisisi. Perusahaan iklan pasti banyak gadis cantik, ya. Kalau ada yang suka, segera nikahi saja. Nenek ingin punya cucu secepatnya. Nek, aku lagi kerja. Nanti bicaranya. Arjuna, Semua orang bilang Tuan Arjuna misogini. Setelah malam itu, dia rela bayar 6 miliar rupiah untuk memutuskan hubungan denganku. Pasti dia muak padaku. Kalau tiba-tiba ku kembalikan uangnya, dia kira aku mau mengganggunya, marah dan pecat aku. Ada apa? Kenapa akhir-akhir ini sering mual? Kirana, apa yang kamu lihat? Jangan-jangan kamu mengandalkan wajah cantikmu untuk merayu Bapak Direktur Arjuna? Keturunan keluarga Arjuna itu mulia. Bukan sembarang rakyat jelata sepertimu bisa mencapainya. Saran aku, Mending urungkan niatmu. Kak Rina kita sebentar lagi naik jabatan jadi manajer. Daripada bermimpi siang, Mending merapat ke Kak Rina supaya cepat dikontrak tetap. Demi kontrak tetap, demi ibu, aku tahan. Akhirnya selesai. Rasa pusing dan mual ini datang lagi. Jangan-jangan aku hamil? Maaf. Maaf banget, saya sobekin barangnya. Oh, tidak apa. Terima kasih. Waktu itu jelas pakai proteksi. Semoga tidak hamil beneran. Maaf, Bapak Direktur Arjuna. Malam begini. Kenapa dia masih di kantor? Alat tes kehamilan. Jangan-jangan Nona Kirana hamil? Kalau Nyonya besar tahu, pasti senang bukan kepalang. Begini saja, kamu atur semua karyawan medical check-up besok. Panggil beberapa dokter perempuan yang ahli kandungan. Siap? Lagi. Cari tahu, kenapa dia sampai malam masih lembur di kantor. Anda, sudah sayang dia secepat ini? Cabang di negara merah. Kebetulan masih butuh 1 orang. Itu, saya, maksudnya, Tuan Arjuna, saya salah, Tuan Arjuna. Bikin jantung copot. Untung dia tidak lihat barang yang kubeli. Alat tes kehamilanku. Sudahlah. Besok izin pergi ke rumah sakit. Nona muda, terima kenyataan. Kamu hamil anak kembar. Tuan Arjuna begitu benci padaku. Kalau tahu aku hamil, aku dan anak-anak pasti tidak akan baik-baik saja. Dokter, tolong jadwalkan aborsi. Dokter, tolong bantu saya buat janji untuk operasi aborsi. Nona muda, kamu hamil kembar, risiko aborsi sangat tinggi.
Dan kemungkinan besar juga akan mempengaruhi kesuburan di masa depan. Kamu sudah berpikir matang? Sudah. Operasinya kita jadwalkan minggu depan. Oh ya, tadi saat memeriksa saya menemukan kamu mengalami robekan sedang. Dengan tingkat keparahan seperti ini kondom mudah sobek. Kedepannya harus lebih berhati-hati. Saya mengerti. Saya kasih salep. Jangan lupa dioles. Terima kasih, dokter. Kirana, kamu sudah pulang. Kebetulan perusahaan adakan medical check-up, ayo kita pergi bersama. Medical check-up? Kenapa mendadak begini? Perusahaan ganti bos, karyawan juga ikut ganti darah. Kabar burung yang ketahuan sakit saat check-up bisa jadi sasaran PHK. Tua, sakit, hamil, cacat, gak ada yang lolos. Hamil juga kena PHK? Kalau, aku boleh tidak ikut. Mau menghindari check up? Kirana, kamu jangan-jangan punya penyakit memalukan. Tidak. Baru datang udah gak sabar, merayu manajer. Sangat tidak puas. Siapa tahu di belakang, udah merayu berapa cowok. Aku pernah lihat dia, sembunyi di toilet muntah. Mungkin saja, anak haram udah ada. Kamu. Kirana hamil. Biar kakak ikut senang. Manajer Adi, jangan begitu. Sebelumnya udah lihat mereka saling melirik. Apa anak Kirana punya manajer Adi? Pagi tadi kamu kan ke rumah sakit check up. Keluarkan surat hasilnya. Biar kami lihat. Tidak bisa. Bersalah sekali. Pasti ada masalah. Kalian salah paham, Kirana bukan orang seperti itu. Bukan urusanmu. Cepat pergi. Berani macam-macam lagi, aku yang pertama pecat kamu. Iya, sini. Serahkan padaku. Sini. Itu tasku privasi, aku lepaskan. Hamil 6 minggu. Wanita jalan. Kamu ternyata benar-benar hamil anak manajer Adi. Tidak. Aku sudah lama dekat dengan manajer Adi. Baru bisa bujuk dia naikkan jabatanku. Kalau sampai dia tahu wanita jalang itu hamil. Posisi wakil manajer pasti jadi milik Kirana. Tidak, jangan sampai dia melahirkan anak itu. Kalian berdua, pegang dia. Hasil pemeriksaan kesehatan Kirana belum keluar. Aku akan lihat. Halo, Nenek. Arjuna, aku baru saja mengirimkan lagi beberapa profil gadis bangsawan. Lihat saja. Nenek jangan khawatir tentang urusanku. Guru Agung bukankah sudah dikatakan? Takdirku istimewa, seumur hidup hanya bisa memiliki satu wanita. Wanita lain sentuh aku mual. Kau juga tidak bisa diam saja. Bagaimana jika orang yang ditakdirkan tidak kunjung muncul? Bagaimana jika dia sampai muncul saat kau berusia 50? Nenek tidak punya banyak tahun lagi. Satu-satunya keinginan adalah sebelum menghembuskan napas terakhir, melihat cucu buyut kesayanganku. Aduh, Nenek jangan berkata begitu. Kau pasti panjang umur. Dan cucu buyut yang kau rindukan mungkin sudah ada. Apa? Benarkah? Gadis dari keluarga siapa? Kau bocah nakal. Kenapa? Sembunyi rapat-rapat. Dia adalah Tuan Arjuna, tidak baik. Nona Kirana tidak pergi periksa, dia mendapat masalah di departemen pemasaran. apa? Kalian berdua pegang dia. Kalian mau apa? Ambil dari mejaku, bawa teh saffron. Teh saffron bisa menyebabkan kontraksi satu teguk. Anak haram di perutnya pasti tidak akan bertahan. Kirana, teh ini melancarkan darah dan menghangatkan badan, paling cocok untuk ibu hamil, sayang, cepat minum. Tidak, Rina, apa sebenarnya kesalahanku? Kau terus menyiksaku. Salahkan wajahmu ini terlalu menonjol di masyarakat ini. Kecantikan saja adalah jalan buntu. Tidak punya uang, tidak punya latar belakang, malah bermimpi naik pangkat, karena kau tidak tahu diri. Maka bayarlah ambisimu dengan harga. Aku tidak mau, aku mohon, lepaskan aku. Sekarang baru minta ampun. Saat merayu manajer Adi, kenapa tidak takut? Aku tidak merayu, dialah yang melecehkanku. Siapa yang akan percaya omong kosongmu? Minumkan.
Berhenti. Semuanya berhenti. Berhenti semuanya. Kirana, kamu tidak apa-apa? Dalam 10 menit panggil Dokter Budi ke sini. Baik. Ada apa ini? Tuan Arjuna, kenapa dia melindungi orang kampung ini? Kalian melanggar peraturan perusahaan, mengintimidasi rekan kerja di depan umum. Semua yang ada di sini dipecat. Tuan Arjuna, bukan kami yang mengintimidasinya. Itu Kirana, hidup pribadinya tidak bermoral. Dia bergaul dengan laki-laki lain di luar. Dia hamil di luar nikah, perutnya dibesarkan oleh pria lain. Dia juga merayu atasan perusahaan, ingin jadi karyawan tetap dengan cara cepat. Kak Rina benar. Orang seperti dia, siapa tahu dia punya penyakit kotor. Bagaimana kalau menular? Benar, Tuan Arjuna. Yang harus dipecat adalah Kirana, bukan kami. Hati yang kotor. Melihat semuanya kotor. Catat nama mereka bertiga. Semua perusahaan milik Tuan Arjuna. Tidak akan dipekerjakan lagi selamanya. Dan yang lainnya. Jika berani bicara lagi, nasibnya sama seperti mereka. Kenapa masih diam saja? Seret mereka keluar. Wanita murahan kamu membuatku kehilangan pekerjaan. Aku tidak akan memaafkanmu. Aku sudah baikan. Sungguh, tidak perlu periksa. Terima kasih. Dokter Budi berasal dari keluarga tabib tradisional terkenal. Bahkan jika kamu tidak apa-apa, biarkan dia meresepkan beberapa obat untuk mengatur kondisi tubuhmu. Kamu juga tidak rugi. Aku tidak perlu. Mereka yang bermasalah dalam pemeriksaan kesehatan kali ini semua berpotensi di PHK. Tua, lemah, sakit, hamil, cacat, tidak ada yang bisa lolos. Kalau tidak khawatir terdeteksi nadi kehamilan, oleh kamu yang kejam, kapitalis, dipecat. Apa harus begitu takut? Terima kasih atas perhatian Bapak Direktur Arjuna. Sungguh, tidak usah repot. Pekerjaanku belum selesai. Aku pergi kerja dulu ya. Apa kamu hamil anakku? Kamu hamil anakku? Bagaimana dia tahu? Kamu hanya bernilai segini. Keturunan keluarga Arjuna itu mulia. Bukan untuk orang rendahan sepertimu yang bisa mendekati. Tuan Arjuna tidak menyukaiku. Juga tidak akan menyukai anak dalam perutku. Dan latar belakang keluarganya. Bukanlah untuk orang sepertiku yang miskin bisa menjangkaunya. Aku tidak hamil. Tidak hamil. Lalu kenapa kamu begitu gugup? Aku takut geli. Si cengeng, mulutnya keras juga. Baik. Kalau kamu tidak hamil, maka lakukan sekali lagi. Bapak Direktur Arjuna, kita belum akrab sampai level itu. Pertama canggung, kedua akrab. Karena kamu tidak hamil, maka tidak perlu gugup. Kamu tenang saja. Setelah selesai, bayaran terserah kamu. Kamu menganggapku orang apa? Aku bukan perempuan nakal. 2 kartu ini kembalikan padamu. Di kartu masih ada 5.700.000.000 rupiah, yang sudah dipakai 300 juta rupiah. Aku akan berusaha sekuat tenaga mengembalikannya dengan bunga. Tolong jangan lakukan ini lagi padaku. Tuan Arjuna, apakah Nona Kirana benar-benar tidak hamil? Aku tidak percaya. Periksa rekam medisnya. Baik, segera saya lakukan, tunggu. Beritahu semua rumah sakit di kota Angkasa, dilarang melakukan aborsi pada Kirana Dewi. Jika tidak, berarti melawan keluarga Arjuna. Dia berkencan dengan pria liar di luar, hamil di luar nikah. Orang seperti dia, mungkin saja terkena penyakit kotor. Anak-anakku, maaf. Ibu benar-benar tidak bisa menahan kalian lebih lama lagi.
Halo, dokter. Saya Kirana Dewi. Maaf, apakah aborsi bisa dimajukan? Maaf, rumah sakit kami tidak bisa melakukannya. Cari rumah sakit lain saja. Mana mungkin tidak bisa? Benar-benar tidak bisa. Maaf. Ini? Ada apa? Maaf, pendaftaran kebidanan penuh. Dokter kandungan rumah sakit kami libur bersama. Maaf, alat-alat kami sedang diperbaiki. Saluran air ruang operasi tersumbat. Dokter menang lotre dan mengundurkan diri. Tidak beres. Sangat tidak beres. Dokter Lia? Halo, Dokter Lia. Nona Kirana, ibumu mengalami kecelakaan. Cepat ke rumah sakit. Apa? Bapak Kirana, saya sarankan Anda lebih bijaksana. Pasien sekarang dalam kondisi kritis, meninggalkan rumah sakit, setiap saat bisa mengancam jiwa. Ada apa? Nona Kirana cepat bujuk ayahmu, dia memanfaatkan kelengahan staf medis, diam-diam membawa ibumu keluar dari rumah sakit. Tidak tahu dibawa kemana, biaya operasi 300 juta yang kamu bayarkan sebelumnya, juga diambil olehnya. Apa? Bapak, uang yang lalu, semua sudah kamu habiskan di meja judi. Kali ini aku susah payah mengumpulkan uang. Kamu malah mau merampasnya? Apa kamu harus memaksaku sampai mati? Kirana. Akhirnya mau menemuiku. Kukira kamu sudah dekat dengan Tuan Arjuna jadi tidak mengakui ayah kandungmu ini. Siapa bilang aku dekat dengan Tuan Arjuna? Tidak ada. Jangan bohong padaku. Kamu lupa. Lalu aku melihat sendiri Tuan Arjuna membawamu pergi kudengar, dia juga memberimu 2 kartu hitam. Totalnya 6 miliar. Ingin tahu di mana ibumu? Kecuali kamu memberikan uang itu padaku. Tapi, kartu sudah kukembalikan ke Arjuna. Apa? Kalau tidak percaya, kamu bisa periksa aku. Semua rekening atas namaku, aku benar-benar tidak punya uang. Kamu? Dasar sampah. Biar ditiduri gratis. Orang besar seperti Tuan Arjuna, dari sela jarinya yang bocor sedikit, sudah cukup bagi kita orang biasa untuk hidup beberapa kehidupan. Dia memberimu uang, kamu terima dengan penuh syukur, pura-pura suci. Tuan Arjuna, Nyonya besar, catatan medis Kirana, sudah ditemukan, dia benar-benar hamil kembar. Aduh, aku punya cucu buyut. Dan kembar lagi. Bagus, bagus ya Tuhan, benar-benar membuka mata. Keluarga Arjuna keturunan tunggal, selama 19 generasi Arjuna takdir istimewa lagi. Kukira generasi ini akan punah. Tak disangka, malah bertambah banyak keturunannya. Di mana Kirana sekarang? Nona Kirana sekarang di rumah sakit. Rumah sakit? Mau gugur kandungan? Aborsi. Mana bisa? Itu loh, cucu emas kesayanganku, belahan jiwaku. Nenek. Nyonya besar, tenanglah. Nona Kirana tidak pergi untuk aborsi. Dia pergi ke rumah sakit untuk merawat ibunya. Oh, syukurlah. Arjuna, Kirana mengandung darah dagingmu. Keluarga Arjuna harus memperlakukannya dengan baik. Kamu segera pergi ke rumah sakit. Jemput dia pulang untuk rawat kehamilan. Lalu, Ibu Kirana bawa ke rumah sakit pribadi keluarga Arjuna untuk dirawat. Anda tenang saja. Berkat Kirana yang punya 6 juta, saya bertaruh besar-besaran di kasino, saya punya utang judi yang besar. Sekarang benar-benar tidak bisa bayar. Bagaimana ini? Bapak Kirana, anakmu dan Tuan Arjuna. Ada apa? Aduh, saya juga tidak tahu. Semua orang bilang Tuan Arjuna misogini. Saya juga tidak jelas. Bagaimana dia bisa tertarik pada Kirana? Tapi saya penasaran. Bahkan Tuan Arjuna yang misogini, wanita yang tidak bisa ditolak. Seperti apa rasanya? Hei, nanti kalau Tuan Arjuna bosan, Biarkan. Kami juga merasakan. Iya, berapa? Tawarkan harga. Nanti saja bicarakan. 90.000. Sampai saat ini, hanya ini satu-satunya cara. Sudahlah, dapat beban sepertimu, sial aku. Ayo, ikut aku temui ibumu.
Jangan lambat. Cepat naik mobil. Ayo, ayo. Kenapa tiba-tiba dada berdebar? Berhenti. Ada apa, Tuan Arjuna? Tidak apa-apa. Mungkin aku salah lihat. Cepat sedikit. Baik. Kenapa tidak ada orang? Tidak salah jalan. Ini kamar rawat Ibu Kirana. Permisi. Apa kalian teman Kirana? Ya, dia di mana? Ibu Nona Kirana menderita leukemia akut. Setelah susah payah mengumpulkan biaya operasi 300 juta rupiah, tapi diambil oleh ayah penjudinya. Dan memaksa ibunya keluar dari rumah sakit. Dia baru saja pergi dengan ayahnya. Katanya, akan membawa ibunya kembali. Tapi aku merasa ada yang tidak beres. Kalau kalian tidak sibuk, sebaiknya ikuti mereka. Biaya operasi 300 juta rupiah. Bapak, bolehkah aku pinjam uang dulu? Aku akan mengembalikannya. Berapa yang kau butuhkan? Kau anggap aku orang apa? Aku bukan perempuan murahan. 2 kartu ini. Aku kembalikan padamu. Di dalam kartu masih ada 5.700.000.000 rupiah. Setelah dipakai 300 juta, aku akan berusaha sekuat tenaga mengembalikannya beserta bunganya. Mulai sekarang, jangan perlakukan aku seperti ini lagi. Apa? Aku salah paham padanya? Kirana bukan matre. Dia butuh uang untuk operasi ibunya. Kerahkan semua kekuatan cari Kirana. Dalam 5 menit. Aku ingin lokasinya. Baik. Kenapa kalian? Di mana ini? Kenapa mengikatku? Kenapa kamu mengikatku? Gadis cantik, orang tua Sia itu sudah deal sama kami. Sekali 100 juta, dia hutang sama gua 300 juta. Jadi, kamu harus temani aku 3 kali. Aku 8 kali. Ternyata dia hutang paling banyak sama aku. Daripada mending biarkan aku dulu cicipi dulu aja. Mimpi aja lo. Di tempat terpencil ini, bahkan burung pun gak mau buang air. Kamu mau lari kemana? Sadar dikit, kalau enggak, lo bakal ngerasain. Jangan. Jangan sentuh aku. Jangan sentuh aku. Daging yang sudah di mulut mau terbang. Lepaskan aku. Jangan sentuh aku. Aku hamil. Hah? Hamil? Hamil. Kalau kalian tidak percaya, buka saja tasku. Di tasku ada hasil pemeriksaan kehamilan. Benar hamil. Jangan-jangan ini anaknya Tuan Arjuna? Iya, ini anaknya Arjuna. Kalau kalian berani menyentuhku, dia pasti akan menghajar kalian. Aduh, abis. Kalau benar ini anaknya Tuan Arjuna, bukankah kita berani macam-macam dengan orang besar? Dasar bodoh. Kamu percaya omong kosong macam itu? Keluarga Arjuna hanya punya 1 keturunan selama 19 generasi. Kalau dia benar-benar hamil anak Tuan Arjuna, mana mungkin Tuan Arjuna membiarkan dia keluar sendirian? Karena kalian berdua tidak mau, kalau begitu aku tidak akan sungkan lagi. Tapi dia sedang hamil. Kamu tahu apa? Nggak ngerti. Justru wanita hamil begini. Itu yang lebih mantap. Gadis cantik, biar paman sayang kamu. Sial, sakit banget gue. Bapak. Kirana. Pak, ini hutang rentenir, loh. Kalau tidak bayar lagi, mereka akan memotong tangan dan kakiku, membuangku ke luar negeri.
Bapak sudah membesarkanmu lebih dari 20 tahun. Anggap saja ini balas budi. Setuju? Balas budi? Balas budi apa? Dari kecil sampai besar, kamu cuma bisa minum dan judi. Kalau kalah, kamu pukul aku dan ibu untuk melampiaskan. Cukup? Dokter bilang, keluar dari rumah sakit, dia bisa dalam bahaya kapan saja. Kalau ingin ibumu hidup baik-baik, kamu harus patuh padaku. Berani gigit gue, kamu, sini. Lihat bagaimana aku menghajarmu. Xiaoning, jangan buang tenaga. Kalau patuh, kau akan kurangi derita. Bahkan jika Raja Langit datang hari ini kau tidak akan bisa pergi. Ada yang bisa tolong aku? Jangan sentuh aku. Siapa ganggu dia? Tangkap semuanya. Di mana Kirana? Tadi aku jelas mendengar dia bicara. Kamu sembunyikan Kirana di mana? Kirana, dia. Siapa berani menyentuhnya? Tuan Arjuna, kenapa datang? Apa Kirana benar-benar hamil anaknya? Arjuna, tolong aku. Diam kamu. Tenang. Kalau kamu berani bersuara, bersiaplah mengurus jenazah ibumu. Lepaskan aku. Kirana. 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 Ibu. Tuan Arjuna, kedatangan Anda sangat tidak tepat. Kuwei. Kirana tadi menjemput ibunya pergi. Mungkin sekarang masih dalam perjalanan ke rumah sakit. Oh ya. Ya. Seberapa besar keberanianku, tidak akan berani membohongi Anda. Kalau Anda tidak percaya, silakan cari sendiri. Tinggalkan 2 orang untuk menjaga mereka. Yang lain ikut aku. Ibu. Suara apa itu? Ibu. Bu, bagaimana keadaanmu? Bu? Maafkan aku. Ini semua karena ibu membuatmu susah. Bu, apa maksudmu? Aku sudah mengumpulkan cukup uang. Aku pasti akan mengantarmu ke rumah sakit. Kamu pasti akan sembuh, tidak? Tidak, Kirana. Kamu cepat pergi. Cepat pergi. Ibu. Bu, bangunlah, Bu. Ibu bertahanlah. Sebentar lagi, aku akan segera membawamu ke rumah sakit. Bertahanlah. Lepaskan aku. Cepat lepaskan aku, Arjuna Wijaya. Tolong aku. Selamatkan anak-anak kita. Suara apa itu? Tuan Arjuna, di dalam terlalu kotor, di mana-mana ada tikus mati. Takut mengotori sepatu Tuan? Ya, Kirana sudah pergi. Kami semua bisa bersaksi. Benar. Baik. Aku mau masuk dan lihat jika tidak ada. Aku akan percaya padamu. Tutu Tuan Arjuna. Tuan Arjuna. Kirana.
Kirana. Kirana, Arjuna. Benarkah kamu? tenang saja. Ini aku. Maaf, Kirana. Maaf, aku terlambat. Ya? Darah. Kirana. Kirana, Kirana. Tolong. Tolong. pengawal. Ya, Kirana, bertahanlah. Aku tidak akan membiarkanmu kenapa-kenapa. Aku antar kamu ke rumah sakit. Semua orang, bertahan. Ibu. Ibu. Ibu, Nona Kirana. Sekarang sudah aman? Asisten Bayu. Nona Kirana. Ibu Anda tidak apa-apa? Tuan Arjuna sudah memanggil dokter ahli leukemia terbaik di negara ini. Setelah kondisi ibu Anda membaik, akan segera dioperasi. Arjuna tidak hanya menyelamatkanku, tapi juga mengatur operasi untuk ibuku. Aku ingin bertanya, di mana Tuan Arjuna sekarang? Aku ingin berterima kasih langsung padanya. Tentang itu. Tunggu sebentar. Tuan Arjuna, Nona Kirana sudah sadar. aku tahu. Aku segera kembali. Orang yang terakhir berani padaku. Apa nasibnya? Menjawab Tuan Arjuna. Tangan dan kakinya dipatahkan. Dibuang ke laut untuk ikan. Kalian sendiri yang melakukannya. Atau aku suruh orang lain membantu? Kalian semua mau kerjakan sendiri. Atau saya suruh orang bantu kalian? Tuan Arjuna, ampun. Tuan Arjuna, ampun. Tuan Arjuna. Aku ini ayah kandung Kirana. Tolong lihat Kirana, demi melanjutkan keturunan keluarga Arjuna, ampuni aku nyawa anjing ini. Aku pertimbangkan kau ayahnya. Menghargai hubungan keluarga, aku ampuni nyawamu. Tapi kau harus pergi dari sini. Kalau kau berani kembali, aku bunuh kau. Mengerti? Mengerti. Terima kasih, Tuan Arjuna. Aku pergi. Aku segera pergi. Sedangkan kalian bertiga, aku orang yang beribadah Buddha, berhati mulia. Nyawa kalian tidak akan kuminta. Terima kasih, Tuan Arjuna. Terima kasih. Terima kasih, Tuan Arjuna. Terima kasih, Tuan Arjuna. Tangan mana yang menyentuhnya? Tinggalkan sendiri, lalu boleh pergi. Tuan Arjuna. Tuan Arjuna, jangan. Jangan, Tuan Arjuna. Aku segera kembali. Baik. Tuan Arjuna baru selesai urusan, sedang dalam perjalanan pulang. Baik, aku ke sana sekarang. Nona Kirana, Nyonya besar masakan sup untuk Nona, suruh aku ambil. Nona tunggu di ruang rawat, Tuan Arjuna segera tiba. Baik, aku tahu. Termasuk pertemuan pertama di kasino. Ini sudah yang ketiga kalinya Tuan Arjuna menyelamatkanku. Kenapa dia terus membantuku? Kirana, keluar kau. Nah, Kirana, sudah lama aku mencarimu. Ternyata kau bersantai di rumah sakit. Apa? Terlalu banyak berbuat dosa? Kena karma? Rina, apa yang kau lakukan di sini? Kami semua karena ulahmu, kehilangan pekerjaan. Kau pergi begitu saja dan ingin lepas tangan? Mana semudah itu? Yang memecat kalian adalah Bapak Direktur Arjuna. Berani-beraninya kau minta keadilan padanya? Kau. Baiklah. Kau memang tidak akan menyerah sebelum melihat bukti. Kirana, lihat ini. Terkirim 1. Apa ini? Terkirim 1. Terkirim 1. Mustahil. Tidak. Ini palsu. Ini dihasilkan oleh AI. Lalu kenapa? Sekarang teknologi deepfake AI sudah maju. Siapa yang bisa membedakan mana asli mana palsu? Apa yang mau kau lakukan?
Tentu saja menghancurkanmu, Kirana. Begitu aku tekan kirim, video ini akan muncul di halaman utama perusahaan, grup karyawan, dan juga di grup diskusi industri. Nanti Tuan Arjuna akan melihat siapa dirimu sebenarnya. Dia paling benci dibohongi. Menurutmu, nanti, apakah dia masih akan mempertahankanmu di perusahaan? Ini fitnah jahat, itu melanggar hukum. Hapus video itu sekarang. Kau pikir aku akan melepaskanmu? Mimpilah. 3, 2, Jangan. Jangan. 1. Kirana, bersiaplah untuk hancur reputasimu. Apa? Gagal terkirim. Kenapa tidak ada sinyal? Siapa yang berani menyentuh orangku? Tuan Arjuna. Tuan Arjuna. Buang. Dia keluar dari kota angkasa, hancurkan file video di ponselnya, dia, dan juga manajer Adi. Itu, dilarang permanen di industri ya. Tuan Arjuna mohon, beri aku kelonggaran. Berilah aku jalan keluar, Tuan Arjuna. Kamu ketakutan, kan? Tidak. Nenek tahu kamu sedang tidak enak badan. Dia khusus memasakkan musuh. Minumlah sedikit, untuk menenangkan sarafmu. Terima kasih. Kirana, ayo kita menikah. Menikah? Bapak Direktur Arjuna, apakah Anda salah paham? Salah paham? Kirana tentang kehamilanmu. Berapa lama lagi kau akan merahasiakannya dariku? Kamu. Aku. Kamu sudah tahu semuanya? Kau berencana membawa anakku. Dan tidak menikah denganku? Lalu mau menikah dengan siapa lagi? Tapi aku keluargaku. Masih ragu. Apakah dia begitu tidak ingin menikah denganku? Sakit. Kirana, kau bawa kabur anakku menikah dengan pria lain? Kecuali aku mati. Orang ini kayak anjing ya. Sakit banget. Maaf ya. Aku tidak sengaja terlalu keras sampai melukaimu. Tidak. 26 tahun hidup sederhana, kenapa di hadapannya, aku terus-menerus kehilangan kendali? Guru Agung, jodoh yang ditakdirkan yang Bapak maksud, saat munculnya, apa ada pertandanya? Kemana hati tertuju, ke situ tubuh melangkah. Saat dia muncul, saudara pasti akan merasakan firasat. Apakah ini yang disebut firasat oleh Guru Agung? Sepertinya harus mencari waktu untuk pergi ke kuil cahaya lagi. Kirana, keluarga Arjuna tidak punya anak haram. Apalagi membiarkan keturunan tersebar di luar. Jika kamu benar-benar khawatir, kita bisa coba percobaan pernikahan 1 tahun, lahirkan anak dulu. Baru putuskan apakah pernikahan berlanjut. Perjanjian pranikah. Kirana setelah anak-anak lahir. Kita putuskan apakah pernikahan berlanjut. Tapi, bukannya orang bilang kamu misogini, juga bilang kamu tidak akan pernah menikah. Ternyata dia khawatir soal itu. Aku. Takdir. Istimewa. Terhadap kebanyakan wanita, memiliki penolakan fisiologis. Jadi, aku terpaksa melakukan ini. Ternyata begitu. Kirana, kamu menikah denganku. Kamu bisa dapat 1 triliun rupiah tunai dan 20% saham grup Jaya Abadi sementara itu. Aku juga akan membentuk tim ahli leukemia paling profesional, memantau kondisi ibumu sepenuhnya. Asal kamu tanda tangani perjanjian, penyakit ibumu tidak perlu khawatir lagi ibu. Tuan Arjuna, sepertinya akan menjadi ayah yang bertanggung jawab, 2 anak lahir di keluarga Arjuna. Bagaikan lahir di Roma aku juga bisa dapat 1 triliun. Sisa hidup bisa bersantai. Sepertinya tidak rugi bagaimanapun. Bagaimana kalau tanda tangani saja? Baik. Kamu siap-siap.
Kita ke kantor catatan sipil. Sekarang, sudah larut malam, kantor catatan sipil sudah tutup. Jangan khawatir. Ikut aku. Aku ternyata nikah kilat begitu saja. Nikah kilat aja dan dengan Arjuna yang menjadi idaman semua gadis di kota angkasa bersama pria idaman. Rasanya tidak nyata banget. Senang sampai bengong. Matanya sampai nggak berkedip. Enggak kok. Aku kasih kamu waktu semalam. Besok pindah ke rumahku. Tinggal bersama Bapak Direktur Arjuna. Kita hanya menikah kontrak. Ini kurang baik, kan? Kita suami istri yang sah, sekarang kamu adalah nyonya muda keluarga Arjuna. Dan lagi. Dan bayi di perutmu adalah pewaris masa depan keluarga Arjuna. Dengan status sepertimu, masa harus tinggal di kontrakan? Ternyata, dia hanya demi anaknya. Tuan Arjuna memang mementingkan keturunan. Baiklah. Ini bukan rumah. Ini istana kali. Halo, Nyonya muda. Astaga. Ini sudah mau jadi ibu. Kok masih ceroboh begini? Meskipun begitu, tetap lucu sih. Aku akan lebih hati-hati. Lepaskan aku cepat. Banyak orang lihat. Sudah malu saja. Masih banyak yang memalukan nanti. Kamu. Mulutmu bicara sembarangan. Dia baca kitab Buddha apa sih? Kirana, sayangku. Cucu menantu kesayanganku. Aduh, Kirana cucu menantu kesayanganku. Baru masuk sudah langsung pelukan pasangan muda ini, mesra sekali. Enak jadi muda ya. Lihat, kamu lihat, cantik dan manis sekali. Dan juga gadis berbakti Arjuna, bocah ini sungguh beruntung. Ini nenekku. Halo nenek. Baik-baik. Sayangku, kamu mengandung darah daging keluarga Arjuna. Kamu adalah pahlawan besar keluarga Arjuna. Di dalam kartu ini ada 300 miliar rupiah. Kamu bebas pakai. 300 miliar? Aku tidak bisa terima. Ah, ambil saja, ambil. Aku benar-benar tidak bisa. Ini adalah pemberian nenek. Kamu harus terima. Aku tidak mau. Cepat terima, kalau kamu tidak terima, nenek akan sedih. Kalau begitu, terima kasih nenek. Sayangku, kamu lihat. Ini yang aku cari untukmu. Tim ahli pendamping persalinan. Halo Nyonya muda. Lihat, yang ini adalah yang terbaik di negeri ini. Dokter ahli kandungan terkemuka. Dia yang bertanggung jawab atas seluruh pemeriksaan kehamilan dan panduan kesehatan. Kalau yang ini adalah ahli gizi pribadi. Dia akan berdasarkan kondisi tubuhmu, reaksi kehamilan, menyusun menu sehari 3 kali. Kedua ini adalah yang telah dilatih ketat, perawat ibu dan bayi. Bertugas bergilir 24 jam, dan juga perawat pengobatan tradisional. Guru prenatal, psikolog kehamilan. Apakah ini agak berlebihan? Ini terlalu berlebihan, ya ampun. Tidak berlebihan. Istri dan anakku, Arjuna Wijaya, tentu saja semuanya harus yang terbaik. Anak-anakku, ibu ikut senang karena kalian. Hei, sayangku. Dan ini Bi Sumi. Dia sudah 30 tahun bersamaku, paling bisa dipercaya. Mulai sekarang, biarkan dia merawatmu secara pribadi. Halo, Bisumi, mohon bantuannya. Selamat siang, Nyonya muda. Dari mana datangnya wanita murahan ini? Berani masuk ke keluarga Arjuna? Nyonya tua, makan siang sudah siap. Sayang, kau lapar kan? Ayo, kita makan. Baik. Nona Ayu, ada masalah besar. Nona besar Ayu tuan muda membawa seorang wanita hamil pulang. Dan juga menyewa 1 tim ahli pendamping persalinan. Dia diizinkan tinggal di keluarga Arjuna untuk menjaga kehamilannya. Apa? Mustahil. Dasar tidak berguna. Apa kau bisa melakukan manikur? Cepat pergi dari sini. Enyahlah. Maaf, Nona Ayu. Maaf. Bukankah Tuan Arjuna itu misogini? Katanya dia mual kalau menyentuh wanita.
Aku sudah berusaha merayunya tapi gagal. Wanita ini, bagaimana dia bisa hamil? Bisumi, ku dengar anakmu bekerja di grup Pratama. Kerjanya bagus ya. Akhir-akhir ini, kami kekurangan posisi manajer proyek. Aku sedang mempertimbangkan apakah akan merekomendasikannya. Nona besar, keluarga kami padamu sangat setia. Katakan saja jika ada yang perlu dilakukan. Bagus. Aku tidak peduli cara apa yang kau gunakan, pastikan wanita penggoda itu tidak melahirkan anak itu. Kemarilah, berbaring. Benarkah harus tidur satu ranjang? Padahal masih banyak kamar kosong. Kirana, suami istri sah. Kenapa rasanya seperti jatuh ke sarang serigala? Tidak boleh. Kata dokter, 3 bulan pertama tidak boleh. Tidak boleh, dokter bilang 3 bulan pertama tidak boleh. Aku oleskan minyak anti-stretch mark untukmu. Kamu mikir apa? Maaf ya. Tuan Arjuna benar-benar baik, jika bisa dicintai dengan tulus olehnya, pasti akan sangat bahagia. Selain mual karena hamil, ada yang tidak nyaman lagi? Aku di sini agak nyeri. Apa kamu menggoda aku? Bukan kamu tanya aku, ya aku jawab jujur. Kirana cukup untuk hari ini. Aku tidak tahu kenapa tubuhmu sangat menarik bagiku. Tapi demi kamu dan anak aku akan berusaha menahan diri tapi... Kamu juga harus berhati-hati sedikit. Maaf. Sudah. Tidak apa-apa. Ayo tidur. Tuan Arjuna kamu. Jangan bergerak. Tidur. Bukan, Tuan Arjuna, kamu peluk terlalu erat. Aku tidak bisa tidur. Aku sudah memberi kesempatan. Karena tidak patuh. Sekarang kamu harus terima hukuman. Tenang saja. Aku akan pelan-pelan. Tulang-tulangku hampir hancur. Dia terlalu keterlaluan. Apa ini? Aku pergi ke kuil cahaya cepat kembali. Kalau bangun, ingat makan sarapan. Suamimu. Aku benar-benar agak lapar. Turun ke bawah cari makanan. Bisumi, selamat pagi, masih ada sarapan. Nyonya besar dan tuan muda sudah bangun pagi dan pergi. Seorang wanita miskin tak tahu diri yang naik posisi karena hamil tidur sampai siang. Hei, dia benar-benar menganggap dirinya nyonya muda. Pasti dari desa, tidak tahu sopan santun sama sekali. Hei, kamu, ternyata keramahannya kemarin semua pura-pura kehidupan keluarga kaya, memang tidak sederhana. Maaf ya, aku tidak bermaksud tidak menghormatimu. Lebih baik aku masak sendiri di dapur. Selagi nyonya besar dan tuan muda tidak ada, aku harus segera menyelesaikan tugas yang diberikan Nona Ayu. Berhenti. Keluarga Arjuna tidak seperti keluarga biasa. Jika kamu benar-benar ingin tinggal di sini, mulai hari ini, kamu harus belajar aturan dariku dengan baik. Mengerti? Bisumi adalah orang kepercayaan nyonya besar. Apa itu perintah nyonya besar? Mengerti. Pakai ini, ikut aku. Nyonya besar setiap malam harus minum bubur.
Untuk mendapatkan pengakuan dari beliau, keahlian memasak bubur harus lulus ujian. Ini semua bahan-bahan untuk membuat bubur. Kamu harus mengolah semua ini sendiri. Belut lobster abalon semuanya adalah bahan yang sangat merepotkan untuk diolah. Nyonya besar sudah tua, sering makan seafood tidak baik untuk lambung. Pasti Bisumi yang sengaja datang untuk menyiksa aku. Ngapain melongo? Cepat kerja. Ya udah, kerjakan. Ibu lemah fisiknya, ayah brengsek juga tidak pernah peduli rumah. Selama ini aku yang masak di rumah. Masa aku tidak bisa menghadapi beberapa piring bahan makanan saja? Kerja yang rajin, jangan malas. Nanti, semuanya akan aku periksa. Setelah selesai kerja, jatuh di tangga yang licin ini, anak haram dalam perut wanita jalang itu pasti tidak akan selamat. Guru Agung. Akhir-akhir ini, saya bertemu seorang gadis. Ini adalah tanggal lahirnya. Silakan lihat, apakah dia jodoh yang ditakdirkan? Kemungkinan besar. Saudara, kamu pada gadis itu, apakah ada perasaan khusus? Aku saat pertama melihatnya, merasa anehnya akrab saat bersamanya. Tak bisa menahan ingin dekat dengannya. Itu benar. Kalian berjodoh dari kehidupan sebelumnya. Bersambung hingga kehidupan ini. Jagalah baik-baik. Benarkah? Bagus sekali Kirana, sungguh senang ini kamu. Ada satu hal yang harus diingatkan. Melihat takdir wanita ini, masa kecil penuh kesulitan. Tentu tubuhnya lemah. Selama hamil harus dirawat intensif. Tidak boleh melakukan pekerjaan berat. Apalagi tidak boleh terbentur. Jika terjadi sesuatu, akan sulit hamil lagi. Apakah Nyonya sudah bangun? Tuan Arjuna. Ini adalah hasil pemasangan CCTV yang Anda perintahkan tadi malam. Rekaman CCTV yang dipasang di berbagai tempat di rumah, silakan lihat sendiri. Kerja yang baik, jangan malas. Mencari mati. Cepat pulang. Baik. Apa ini bisa berhasil? Aduh Nona Ayu, tenang saja. Di keluarga Arjuna tidak ada kamera. Nanti saya akan membersihkan minyak di lantai. Saya bilang itu dia Kirana Dewi yang jatuh sendiri dari tangga. Siapa tahu apa yang terjadi, kan? Baik, aku percaya padamu kali ini. Setelah ini berhasil, anakmu akan segera naik jabatan. Terima kasih, Nona Ayu. Nanti saya carikan tempat yang bisa melihat seluruh ruang tamu keluarga Arjuna. Pertunjukan hebat akan segera dimulai. Anda tunggu saja. Kenapa belum selesai? Lambat sekali. Sebentar. Sudahlah, ikut aku ke atas dulu. Oh, baik. Kirana. Arjuna. Kamu tidak apa-apa? Tidak apa-apa. Aduh, ada apa? Biasanya, Tuan Muda pergi ke kuil cahaya akan tinggal seharian. Kenapa kali ini pulang sepagi ini? Begitukah caramu melayani orang? Tuan Muda, aku tidak bersalah. Nyonya Muda, dia sendiri ingin memasak bubur untuk Nyonya Tua. Aku sudah menasihatinya. Dia tidak mau dengar. Hei, Tuan Muda. Aduh. Tuan Muda, aku tidak bersalah. Bisumi kamu sendiri bodoh lalu mengira semua orang sebodoh kamu? Aku beritahu kamu, tadi malam, di villa dipasang semalaman puluhan kamera pengawas. Semua perbuatanmu semua terekam. Buktinya kuat. Kamu masih mau mengelak? Apa? Bisumi percobaan pembunuhan, buktinya jelas bawa ke kantor polisi. Baiklah. Aduh Tuan Muda, Nyonya Muda. Ampuni saya Bisumi, kan orangnya nenek. Melakukan ini tidak apa-apa. Berani-beraninya dia menyakitimu? Siapapun dia harus dipenjara seumur hidup. Bawa pergi. Baik. Tuan Muda, aku salah. Kenapa lukanya parah begini? Tidak apa-apa. Aku tidak sakit.
Kirana ingat ya. Jadi istriku. Jangan pernah merasa terpaksa, apalagi menyenangkan semua orang. Kalau nanti ada yang berani ganggu kamu, kamu bilang aja sama aku. Kamu harus belajar memanfaatkan posisimu. Itulah gunanya suamimu. Mengerti? Arjuna, terima kasih. Kamu selalu ada saat aku paling membutuhkan. Tadi kamu panggil aku apa? Bapak Direktur Arjuna. Tuan Arjuna. Suamiku. Nah, gitu dong. Tapi, ucapan terima kasih saja tidak cukup. Kamu jahat. Dasar wanita penggoda. Pak, aku mau kerja di grup Sentosa. Kenapa tiba-tiba mau ke sana? Ku dengar ada wanita penggoda kecil yang sedang menggoda Tuan Arjuna. Aku mau menemuinya langsung. Baiklah, aku akan atur. Dasar jahat. Tunggu saja. Aku tidak akan membiarkanmu tenang. Sudah larut malam, kok belum tidur? Sebentar lagi harus kembali kerja di perusahaan. Kudengar bulan depan perusahaan akan mengadakan tender yang sangat penting. Aku juga ingin memberikan proposal. Siapa tahu terpilih. Proposal ini bagus juga. Klien ini adalah perusahaan properti go public yang sedang naik daun. Kebutuhannya yaitu untuk mempromosikan proyek perumahan baru mereka. Proposalmu ini dari segi kelayakan, pengendalian biaya, maupun kreativitas, semuanya tepat memenuhi kebutuhan. Pasti akan menang tender. Benarkah? Tentu. Tapi, katamu tidak dihitung. Harus disukai klien. Klien akan suka. Kok tahu? Aku tahu saja. Baiklah, sudah larut. Cepat istirahat. Kalau begitu aku mandi dulu. Tanganmu luka. Bagaimana bisa mandi? Tidak apa-apa, aku akan hati-hati. Biarkan aku yang membantumu mandi. Kau bilang apa? Aku bilang, suamiku akan membantumu mandi. Tidak usah. Arjuna, turunkan aku. Sekalian aku pijat bagian yang bengkak dan sakit. Tidak usah, sungguh tidak usah. Tuan Arjuna Nyonya, sudah sampai perusahaan. Nanti kalau sudah sepi, saya turun duluan. Kamu turun 10 menit setelahnya ya. Jangan sampai ada yang lihat kita bareng. Kenapa? Kamu malu sama aku? Bukan. Kamu kan bosku. Kalau orang tahu hubungan kita, nanti di tempat kerja gimana aku bisa tenang? Aku cuma mau kerja dengan tenang. Baiklah. Tapi, aku harus kasih tanda. Aku nggak mau kamu dilihat laki-laki lain. Tanda apa? Kamu kayak anjing ya, gigitannya keras. Xiaoning, selamat datang kembali. Kok bibirmu bengkak? Nggak apa-apa, tadi, sebelum keluar digigit anjing. Ayo ngaku, apa kamu punya pacar? Cepat cerita. Nggak ada. Ayo. Hentikan dulu pekerjaan kalian. Perkenalkan, ini supervisor baru, Ayu. Silakan beri tepuk tangan. Halo semuanya. Saya Ayu. Kamu dengar belum? Supervisor baru kita ini latar belakangnya luar biasa. Apa latar belakangnya? Ayu putri terkaya keluarga Yu di kota angkasa hanya kalah dari keluarga Arjuna. Sebelumnya media sudah memberitakan kedua keluarga mungkin akan menjalin hubungan pernikahan. Sekarang dia sengaja datang ke di grup Sentosa. Mungkin sebentar lagi dia akan menikah dengan Bapak Direktur Arjuna.
Selamat datang manajer Ayu bergabung. Ternyata Arjuna Wijaya sudah punya calon istri. Dan seorang nona bangsawan yang cantik. Jika aku tidak hamil tanpa sengaja, mungkin mereka sudah menikah sekarang. Sudah waktunya makan siang. Ayo kita makan di tempat yang dulu. Ayo. Makan siang sudah sampai. Ayo makan di kantorku. Aku bisa ke kantin saja. Ini khusus dibuat untukmu makanan bergizi untuk ibu hamil. Baik, aku ke sana sekarang. Jenny mau ke kantin? Kirana, kami mau makan. Mau ikut? Aku tidak ikut. Kalian saja. Misterius sekali pacaran? Bukan. Ya sudah, aku tidak menggodamu. Aku mau makan. Ayo. Kamu datang. Kenapa kamu? Arjuna, aku baru mulai bekerja hari ini. Aku sengaja datang untuk menyapamu. Nona Ayu. Jangan kira aku tidak tahu apa yang kamu pikirkan. Membiarkanmu masuk ke grup Sentosa, itu permintaan langsung dari Bapak Ayu. Aku pertimbangkan bahwa dua keluarga adalah sahabat turun-temurun. Aku setuju dengan setengah hati. Tapi, sebaiknya kamu tahan sikap nona besarmu. Jika aku tahu, kamu berbuat seenaknya di perusahaan, aku akan segera memecatmu. Arjuna, bagaimana kau bisa berkata begitu padaku? Aku melakukan ini semua demi kamu aku. Jangan mendekat. Sekali kau dekat, aku merasa muak. Apa yang kurang dariku? Hingga kau berkata seperti itu untuk menghinaku. Arjuna, bicaralah. Aku datang hari ini. Ada apa? Tuan Arjuna paling benci disentuh orang. Sepertinya dia dengan manajer Ayu hubungan mereka benar-benar istimewa. Ini dia wanita penggoda kecil itu. Memang lumayan cantik. Sayang asal-usulnya rendah. Keluarga Arjuna tidak mungkin membiarkan orang seperti ini naik jabatan. Keluar. Bukan kamu. Kamu, keluar. Arjuna. Kirana, tunggu saja. Kita masih punya waktu panjang. Kemari. Arjuna, apa yang kau lakukan? Jangan bergerak. Biarkan aku memelukmu. Benar, hanya dia yang bisa membuatku tenang. Keluarga Arjuna dan keluarga Ayu adalah sahabat turun-temurun. Jadi aku dan Ayu sudah saling kenal sejak kecil. Selain itu kami tidak punya hubungan apapun, bahkan tidak bisa dibilang teman. Kenapa dia menjelaskan semua ini padaku? Kenapa diam saja? Cemburu? Tidak kok. Rapat penilaian akan segera dimulai. Kenapa Kirana belum datang? Kenapa dia bisa berlama-lama di kantor Arjuna? Apa yang mereka lakukan sebenarnya? Sudah jam 2. Kenapa kamu tidak membangunkanku? Mengantuk saat hamil itu wajar. Kamu tidur lagi saja. Tidak bisa. Aku ada rapat penting sore ini. Harus hadir. Promosi perumahan baru Grup Jaya Abadi adalah proyek perusahaan yang paling penting kuartal ini. Jadi, rapat kita hari ini adalah untuk memilih dari proposal internal satu proposal terbaik untuk dirinci dan diikutkan tender. Aku terlambat. Kamu, karyawan baru yang baru masuk, kamu punya muka ga? Masa pimpinan menunggumu seorang? Maaf, sungguh. Kamu pikir karena hamil anak Arjuna bisa bertindak sesuka hati? Hari ini biar kamu tahu posisimu. Kalau minta maaf berguna. Buat apa peraturan perusahaan? Sekarang saya sebagai manajer mencabut kualifikasi kamu. Apa? Usir dia keluar. Manajer Ayu. Proposal saya ini saya buat dengan sungguh-sungguh. Tidak ada kesempatan lagi, jangan buang waktu semua orang.
Arjuna. Bapak Direktur Arjuna. Kamu tidak apa-apa? Rapat setingkat ini masa Arjuna datang. Apa dia begitu tidak tega melihat wanita penggoda kecil itu menderita? Semua duduk. Terlambat sedikit langsung dicabut kualifikasi? Perusahaan punya aturan seperti itu? Aku tidak tahu. Manajer Ayu. Jika aku lihat kamu menyalahgunakan wewenang lagi, kamu bisa pergi. Bapak Direktur Arjuna, saya juga khawatir buang waktu semua. Seperti Kirana, sikap malasnya, bahkan jika diberi waktu, apa dia bisa menghasilkan proposal bagus? Kirana tidak malas. Dia terlambat karena aku. Apa? Ada apa dengan Arjuna? Buat apa bicara begitu? Saya yang memanggilnya ke kantor siang ini. Bicara soal pekerjaan. Makanya, dia terlambat. Manajer Ayu. Apakah Anda akan memecat saya? Maaf, saya yang kurang paham. Duduklah. Manajer Ayu. Mari kita rapat. Lanjutkan. Tipe rumah ini adalah yang paling laris. Tinggal 3 unit lagi. Saya rasa seharusnya lebih baik menonjolkan letak properti grup Jaya Abadi, dan dengan pemisahan jalur pejalan kaki dan kendaraan, serta peningkatan lingkungan hijau untuk menciptakan. Cara bicara semacam ini bisa lebih baik mendorong penjualan rumah. Yang di atas sudah sangat baik. Sekarang yang terakhir. Kirana Dewi, giliranmu. Majulah. Nah, berdasarkan karakteristik properti ini, saya menyusun rencana bernama Program Hunian Kaum Muda Kota. Skema promosi langsung menyasar masalah utama anak muda masa kini, terutama seputar solusi seperti transportasi, cicilan bulanan, angkutan umum, delala, itulah seluruh isi rencana saya. Terima kasih semuanya. Baiklah, mari kita voting. 18. Daftar sudah diumumkan. Nah, rencana tender grup Sentosa kita. Pakai versi Kirana Dewi ini. Tidak ada keberatan. Manajer Ayu. Tidak. Tidak ada keberatan. Baik, sudah diputuskan. Kerja bagus. Bukankah Bapak Direktur Arjuna misogini? Kok dia mendekati Kirana Dewi? Bapak Direktur Arjuna tidak pernah berhubungan dengan karyawan biasa, tetapi memanggil Kirana Dewi sendirian ke kantor. Apa mungkin mereka benar-benar ada hubungan? Tidak bisa membuat rencana yang bagus. Masih ada waktu bergosip di sini. Cepat kembali bekerja. Ayo cepat pergi. Kukira Arjuna adalah seorang yang benar-benar tidak tergoda oleh nafsu. Ternyata dia juga bisa jatuh cinta. Kalau begitu, orang yang dicintainya, kenapa tidak bisa aku? Aku pasti akan merebutnya kembali. Cari tahu. Siapa pemilik sebenarnya dari properti Jaya Abadi? Lalu bagaimana jika rencananya terpilih? Kirana, dalam tender, aku pasti akan memberimu satu kejutan yang besar. Kirana, perihal rapat 2 hari lalu, kami sudah mendengarnya. Bapak Direktur Arjuna kenapa dia melindungimu? Benar? Jangan-jangan kau dan Bapak Direktur Arjuna ada hubungan istimewa? Ah, masa? Mana mungkin? Aku menunggumu di depan kantor. Pulang bersama. Aku lembur revisi data. Kamu pulang duluan aja. Ada apa? Nyonya lembur lagi malam ini. Kalau yang Bapak masak sendiri, sup hau dan pirnya gimana? Aku antar ke atas untuknya. Memasak sup sendiri, dan mengantar makanan sendiri. Tidak pernah kusangka, Tuan Arjuna ternyata seramah itu setelah menikah. Bapak Direktur Arjuna hanya cukup puas dengan proposalku, dan itu saja. Dia hanya menghargai bakat, murni menghargai bakat. Benarkah? Orang besar seperti Bapak Direktur Arjuna mau turun tangan langsung membina seorang karyawan kecil? Apa Bapak Direktur Arjuna seramah itu? Tentu saja. Dia orangnya baik. Dia memujiku.
Berarti, kalau aku bekerja keras, pasti ada kesempatan untuk dibimbing langsung oleh Bapak Direktur Arjuna. Kelihatannya, rumor misogini Bapak Direktur Arjuna palsu. Gosipnya dengan Yue Yu juga tidak seperti benar. Itu tidak ada hubungannya denganmu. Maksudnya, jadi aku masih punya kesempatan? Sepertinya begitu. Kirana, lain kali kalau Bapak Direktur Arjuna ajak diskusi proposal, bisa tolong cari tahu kesukaannya? Baiklah, aku kasih tahu. Aku sudah diam-diam suka Bapak Direktur Arjuna lama. Aku juga. Ini. Kalau tidak setuju, mereka pasti tidak akan melepaskanku, kan? Baik. Bagus sekali. Istri orang lain pasti rela memantau setiap hari. Dia malah sebaliknya, malah membantu orang lain mendekati suaminya sendiri. Makasih banget. Gosip apa? Kenapa dia datang? Bukankah tadi disuruh pulang? Bapak Direktur Arjuna, sudah larut malam. Kenapa Bapak masih di kantor? Bapak Direktur Arjuna, saya juga ingin maju. Bapak juga bimbing saya dong. Berhenti. Bapak Direktur Arjuna. Lihat baik-baik. Saya sudah menikah. Apa? Ini. Mana mungkin? Kalau Bapak menikah pasti menjadi berita besar di kota angkasa. Mana mungkin? Tidak ada yang tahu. Itu karena istri saya orangnya low profile. Tapi kalau kalian tidak percaya, saya bisa tunjukkan. Pak Direktur, saya punya proposal. Ada bug yang sangat besar. Perlu dibahas lebih dalam dengan Bapak. Apakah ada waktu? Boleh. Kalian duluan pergi. Lain kali kalau ada tindakan ekstrem seperti ini, akan dianggap pemecatan. Baik. Aku kaget banget. Proposalku susah-susah dipilih. Kalau sekarang diketahui orang kantor, tidak tahu berapa banyak gosipnya kamu. Apa yang kamu lakukan? Ini di kantor. Tadi kamu bilang, ada proyek. Mau dibahas lebih dalam denganku? Aku hanya... Hanya apa? Kirana, aku bisa setuju untuk tidak mempublikasikan hubungan, tapi kamu tidak bisa begitu besar hati, kan? Membantu orang lain mencari tahu kesukaan suamiku? Dia sudah mendengarnya. Ini dia. Sedang marah. Aku tahu aku salah. Sudahlah. Siapa yang menyuruhku mendapatkan kamu yang si kecil tak tahu berterima kasih ini? Nih. Ini yang aku rebus untukmu. Sup hau dan pir efektif untuk meredakan mual kehamilan. Setelah diminum, ikut aku pulang. Lelang properti grup Jaya Abadi itu tunda 1 minggu jadi. Tidak perlu terburu-buru membuat proposal. Ditunda 1 minggu. Bagaimana kamu tahu? Bosnya itu temanku. Cepat minum. Umumkan bahwa lelang ditunda 1 minggu. Siap. Omong-omong, Tuan Arjuna, ku dengar, Nona Ayu, akhir-akhir ini terus mencari tahu bos di balik properti grup Jaya Abadi. Bagaimana Anda akan menangani masalah ini? Apakah Anda ingin memberitahunya bahwa grup Jaya Abadi sebenarnya didirikan oleh Anda? Nona Ayu ini lagi mau main apa? Aku tahu. Gak usah peduli. Aku sudah kenyang. Masih banyak sisa. Kalau begitu, ayo pulang. Turunkan aku, ini kantor. Bagaimana kalau ada yang melihat, aku hamil, bukan lumpuh. Tidak bisa. Sekarang harus hemat tenaga. Nanti di rumah masih repot. Kamu nakal. Turunkan aku. Cepat. Turunkan aku. Wira, perempuan yang digendong itu. Apakah dulu di sekolah, yang selalu nempel padamu, Kirana? Sepertinya benar itu Kirana. Kakak senior Wira, ini jimat keberuntungan yang kujahit sendiri, aku berikan untukmu. Terima kasih. Hei, Wira. Kirana ini cantik sekali, dan setiap hari nempel padamu. Apa kamu tidak tergoda? Cantik sih cantik. Tapi sayang latar belakangnya terlalu rendah. Jelas tidak sepadan dengan tuan muda kedua Wira kita. Benar kan, Wira? Tidak sepadan derajatnya. Meskipun dipaksakan bersama, apa hasilnya bisa baik?
2 tahun tidak bertemu, dia lebih cantik. Si pengikut kecil kini berubah jadi secantik ini. Dan naik mobil mewah seharga puluhan miliar. Gimana, menyesal nggak? Kamu terlalu banyak ikut campur. Bercanda aja, masa marah sih? Tuan Arjuna, kamu mengeluarkan banyak uang untuk membeli berlian merah muda ini dan menyewa pengrajin top dunia untuk membuat cincin kencana secara terburu-buru. Pasti kamu ingin melamar Nyonya, kan? Jika bukan karena aku, dia juga tidak akan menderita hamil di usia muda. Untungnya, hidup ini panjang. Aku bisa perlahan menebusnya, aku tanya nenek katanya perempuan suka ritual. Mulailah dari melamarnya. Jika Nyonya tahu perasaan Tuan pasti akan sangat tersentuh. Tapi, entah dia mau atau tidak, aku agak gugup. Datang tepat waktu saat jam makan. Aku datang. Dapur mengirimkan sup tulang rusuk, cuci tangan dulu. Baik. Pertama kali melihat Arjuna Wijaya dalam keadaan gugup. Apa yang tadi dia sembunyikan adalah cincin. Hei, kalian dengar belum? Sepertinya Pak Direktur Arjuna sudah menikah. Benarkah? Entah siapa yang seberuntung itu bisa menikah dengan Pak Direktur Arjuna. Pria luar biasa. Menurutku yang paling mungkin yaitu manajer Ayu. Hari ini ulang tahun manajer Ayu, aku lihat dia berdandan cantik sekali pergi. Mungkin saja kencan dengan Pak Direktur Arjuna. Seharusnya tidak mungkin. Pak Direktur Arjuna dan manajer Ayu, bukannya hubungan mereka buruk. Apa yang kau tahu? Ini namanya menjaga jarak. Hei Kirana. Kau kan yang menjadi fokus binaan Pak Direktur Arjuna, kau tahu nggak siapa istri rahasianya? Apa itu manajer Ayu? Aku juga tidak tahu. Baiklah. Sungguh, menurutku ya dia, kalau bukan dia siapa? Benarkah? Lagi pula dia di kantor sudah seperti ini. Malam ini, ada urusan nanti pulang kerja, aku suruh sopir jemput kamu antar kamu pulang. Nggak usah, aku naik taksi saja. Sial banget, baru pulang kerja turun salju, nggak dapat taksi. Jalan aja ke halte. Kirana. Lama tak jumpa. Senior Wira. Ini aku. Hei. Tidak usah, kakak senior. Kamu memang lemah, jangan sampai kedinginan. Pakai saja dulu. Kirana. Kebetulan bertemu juga rezeki. Boleh aku traktir makan sambil bernostalgia? Dulu, senior Wira banyak bantu. Bahkan pernah membiayai kuliahku. Kalau menolaknya, nggak enak rasanya. Baiklah. Kalau begitu, maaf merepotkan, kakak senior. Ayo. Aku pergi makan dengan teman lama. Nanti pulang agak malam. Teman lama? Bukannya kata waktu sekolah dulu, karena keluarganya kurang mampu, dia hampir tidak punya teman. Dari mana datangnya teman lama ini? Arjuna. Arjuna, ajakanmu memang terlalu mendadak. Aku bahkan belum sempat berdandan dengan rapi. Jangan marah ya. Kamu. Sungguh tidak menyangka. Kau masih ingat ulang tahunku. Aku senang sekali. Arjuna, kau ternyata tidak benar-benar membenciku. Apa dia gila? Apa-apaan ini? Ku dengar. Kau sedang menyelidiki bos di balik perumahan Jaya Abadi. Ya, aku hanya penasaran. Ingin tahu lebih banyak. Ayo. Pandang ayahmu kesalahanmu yang dulu bisa ku maafkan. Tapi ingat, Kirana adalah milikku. Menyentuhnya sama dengan menyentuhku. Jika masih ada sedikit niat menyentuhnya, aku tidak akan segan. Kau panggil aku cuma untuk ini? Lalu apa? Apalagi yang bisa kita bicarakan? Aku sungguh tidak mengerti. Kirana cuma orang dari desa, seorang rakyat jelata.
Dari keluarga penampilan pendidikan mana aku kalah darinya? Aku tidak mengerti. Apa hanya karena dia mengandung anakmu? Aku juga bisa hamil Arjuna. Jika kau mau kita bisa sekarang juga. Cukup. Aku bilang sekali lagi. Aku padamu. Tidak tertarik dan lagi. Kirana baik atau tidak. Bukan urusanmu untuk menilai. Kenapa dia di sini? Dan pakai jaket laki-laki lain? Bukankah itu tuan muda kedua Wira? Heh, sudah kubilang dari dulu. Kirana yang sedikit cantik ini, rakyat jelata. Pikirannya cuma dipenuhi, cara naik pangkat dengan segala cara. Sekarang kau lihat sendiri. Pasti percaya kan? Duduk sini ya. Terima kasih. Terima kasih. Masakan ini enak. Arjuna Wijaya ternyata ada di sini juga. Di depannya, Manajer Ayu. Hari ini ulang tahun Manajer Ayu. Lihat penampilannya, sangat mencolok pergi. Mungkin saja dia kencan dengan Bapak Direktur Arjuna. ternyata dia bilang ada acara malam ini. Menemani Manajer Ayu merayakan ulang tahun di restoran. Cincin itu pasti kado ulang tahun untuknya. Iya juga. Bagaimanapun, keluarga Arjuna adalah keluarga kelas 1 di kota angkasa. Manajer Ayu dan dia barulah pasangan yang setara. Sedang hamil anakmu, masih merayu playboy lain di mana-mana. Benar-benar serakah? Kok kau tahu dia hamil anakku? Kau menyelidikiku? Aku. Padahal dengan Arjuna, aku hanya menikah kontrak demi anak. Kenapa? Melihat dia bersama manajer Ayu, hatiku tetap sedih. Ada apa? Makanannya tidak cocok? Maaf, kakak senior. Aku kurang enak badan hari ini, lain X. Baru datang kenapa pergi? Baju ini jelek sekali. Kebetulan sekali bertemu. Tidak mau perkenalkan? Teman lama ini? Bukankah ini pria yang menggendong Kirana malam itu? Kirana, ini siapa? Kirana, harus panggil semanis itu? Dia. Manajer Ayu sudah tidak suka padaku. Kalau tahu hubunganku dengan Arjuna mungkin nanti dia makin menyulitkanku. Tidak bisa. Aku harus cari cara untuk mengelabui. Senior Wira. Aku perkenalkan. Dia pamanku. Paman? Aku tidak ingat. Kirana punya paman yang semuda dan sekaya ini. Paman, bisa saja wanita penggoda yang genit, sekarang ketahuan kan? Kepala kecil Kirana ini apa yang dipikirkannya? Sampai dia bisa membuat cerita begitu. Kenapa tiba-tiba diam? Tolong, malu sekali. Halo Paman. Saya Wira. Saya kakak senior Kirana di universitas. Halo senior Wira. Karena kebetulan bertemu. Ayo makan bersama. Apa? Sepertinya tidak perlu. Baiklah. Pelayan, tolong sediakan ruang VIP untuk kami. Baik, silakan ikut saya. Saya masih ada urusan. Saya pergi dulu. Kalau begitu, sampai jumpa nanti. Bau sampo paman ini. Kok sama seperti Kirana? Apa mereka tinggal bersama? Tidak mungkin. Pasti aku terlalu banyak berpikir. Mau apa kamu? Wira, hubunganmu dengan Kirana baik ya? Saat Kirana baru masuk sekolah, dia kesulitan. Saya pernah membantunya membayar uang sekolah,
meskipun tidak banyak, tapi gadis ini baik hati, dia merasa berhutang budi padaku. Dia memaksakan diri menjadi asistenku selama 2 tahun. Semua orang di sekolah bilang dia itu pengikut setiaku. Oh, begitu. Kalau begitu, aku harus berterima kasih padamu. Baiklah, malam ini aku yang traktir. Bawakan anggur simpananku. Baik, Bapak Arjuna. Tidak usah, Paman, tidak perlu. Tentu saja perlu. Karena selain aku tidak ingin Kirana berhutang pada pria lain manapun. Kenapa Paman ini sikapnya pada Kirana agak aneh? Ini edisi terbatas, Romane Conti, 1 botol, harganya jutaan. Siapa sebenarnya Paman Kirana? Tidak hanya naik mobil mewah tapi juga begitu royal. Maaf, sudah merepotkan Paman Kirana. Cobalah sedikit, ini anggur enak. Tidak aku. Dia tidak bisa minum alkohol. Oh, ya, tapi aku ingat dulu waktu sekolah kamu cukup tahan minum. Kau lupa? Waktu itu kita. Wira. Orang kan. Semua bisa berubah. Hal yang dulu disukai sekarang dilihat lagi mungkin hanya terasa mengganggu. Benar, kan? Aku merasa Kirana tampaknya orang yang sentimental. Ngomong-ngomong, tuan muda kedua Wira dulu akrab dengan Kirana waktu sekolah cowok ganteng, cewek cantik. Pasti ada rasa saling suka kan? Katanya, masa muda seperti itu tidak bisa melupakan. Paling mudah api cinta lama menyala lagi. Bukan begitu, aku dan kakak senior tidak ada apa-apa. Memang tidak ada, waktu itu, aku sibuk belajar tidak punya tenaga untuk pacaran. Tapi Kirana, aku memang selalu suka padamu. Apa? Lihat jimat yang kamu beri padaku. Selama bertahun-tahun selalu aku bawa, jadi Kirana. Meski agak terlambat tapi bisakah kau beri aku 1 kesempatan untuk mendekatimu? Kau sebaiknya pikir matang-matang sebelum menjawab. Kalau jawabanmu tidak tepat, kakak seniormu ini hari ini jangan harap bisa keluar dengan utuh dari ruangan ini. Maaf, kakak senior. Aku hanya merasa berterima kasih padamu, tidak pernah punya perasaan lain. Apa? Kau bohong, kan? Masa kamu gak suka aku? Aku tahu pasti karena Paman, kan? Kau malu mengakuinya? Bukan, kakak senior. Maaf sekali telah membuatmu salah paham. Aku benar-benar tidak pernah menyukaimu, maaf. Tapi aku ke toilet dulu. Bapak Arjuna, meskipun Anda adalah orang yang lebih tua, tapi Kirana sudah dewasa. Semoga kedepannya jangan ikut campur urusannya. Tuan muda kedua Wira. Hal ini termasuk urusan keluarga kami, saya dan Kirana pamit dulu kalian berdua. Silakan. Kenapa dia bisa merayakan ulang tahun manajer Ayu, dan memberinya cincin yang dipersiapkan dengan hati-hati sebagai kado ulang tahun? Aku hanya makan malam dengan kakak senior. Dia malah datang mengganggu, di hati Arjuna. Aku ini apa sebenarnya? Tuan Arjuna. Tuan Arjuna, Anda mabuk. Kamu sama Wira ada hubungan apa? Kan sudah ku bilang. Dia hanya dermawanku. Lalu bilang saja aku ini pamannya. Itu karena manajer Ayu juga ada di sana, takut nanti dipersulit di kantor, jadi aku berani jujur. Maaf. Aku yang salah. Kurang pikir. Tidak memberimu rasa aman yang cukup. Beritahu Ayu mulai besok dia tidak perlu kerja lagi. Baik, Tuan Arjuna. Kalau Nona Ayu tanya alasannya, harus bilang apa? Bilang saja karena istriku tidak suka dia. Baik, Tuan Arjuna. Hanya karena satu kataku Arjuna langsung pecat manajer Ayu. Kenapa dia lakukan itu? Kamu dan manajer Ayu. Kirana aku sama dia. Gak ada apa pertemuan malam ini. Karena akhir-akhir ini dia banyak gerak-gerik. Aku mau memperingatinya. Lagi pula, keluarga kita bersahabat lama. Kalau tidak terpaksa aku tidak mau merusak hubungan. Oh, ternyata aku salah sangka. Kalau begitu, kau baik padaku karena tanggung jawab. Atau kau juga sedikit suka padaku?
Kirana, sebelum mengenalmu, aku tidak pernah melangkahkan kaki ke dapur, tapi setelah mengenalmu kamu hamil. Aku sangat ingin melakukan sesuatu untukmu. Jadi akhir-akhir ini aku mulai belajar membuatkanmu makanan kehamilan. Ini aku pergi ke kuil jimat untuk keselamatanmu dan bayi. Sebelum mengenalmu aku bersembahyang, hanya untuk menenangkan hatiku sendiri. Tapi sekarang yang kupinta adalah semoga kamu melahirkan dengan selamat. Kirana, apa yang harus kulakukan agar kau bisa merasakan hatiku? Maaf. Aku hanya tidak percaya aku bisa seberuntung ini bisa bertemu denganmu. Bodoh. Akulah yang harus berterima kasih pada Tuhan yang mengirimkanmu kepadaku. Kalau begitu, Kirana, seumur hidupku aku akan bergantung padamu. Iya. Menjengkelkan, ulang tahun yang baik dirusak oleh wanita jalang itu. Nona besar, baru saja orang dari grup Sentosa menelepon dan berkata, Berkata apa? Gagap percaya atau tidak, aku akan mencabut lidahmu. Bilang Anda dipecat. Alasannya adalah, istri Tuan Arjuna tidak menyukai Nona. Apa katamu? Istri Arjuna? Apa maksudnya? Apakah selama ini rumor tentang perusahaan itu benar? Dia benar-benar sudah menikah dengan Kirana. Rapat tender akan segera dimulai. Pemilik grup Jaya Abadi Properti sudah ditemukan atau belum? Maaf, Nona besar, identitas orang ini terlalu misterius. Tidak ada informasi sama sekali. Orang tidak berguna. Nona besar, tenangkan amarah Anda. Saya akan cari cara lain. Diam. Saya sudah punya cara. Kirana, beraninya kau menghalangiku. Aku pasti akan menghancurkanmu. Selanjutnya, mari kita undang perwakilan tender dari grup Sentosa naik ke atas panggung. Gugup? Tidak gugup. Sudah menunggu begitu lama baru mendapatkan kesempatan ini untuk membuktikan diri. Tunggu saja. Suatu hari nanti, aku akan menjadi sama hebatnya denganmu, berada setara denganmu. Aku sangat menantikan hari itu. Nanti kamu yang cari nafkah, aku yang urus rumah. Setiap hari aku akan masak makanan enak buatmu. Pergilah. Halo para juri yang terhormat, saya Kirana Dewi dari grup Sentosa. Saya merasa terhormat bisa berpartisipasi dalam presentasi proyek tender ini. Selanjutnya, yang akan saya perlihatkan adalah nih. Berkasnya untukmu. Asal kau lakukan apa yang aku katakan, kau pasti bisa merebut Kirana kembali. Ini draft asli proposal tender Kirana. Aku hanya ingin kau di acara tender menyajikan proposal yang sama persis dengan Kirana dan mempresentasikannya di panggung. Kenapa aku harus melakukan ini? Keluarga Arjuna tidak akan mentolerir menantu perempuan yang memiliki noda. Selama Kirana dinyatakan melakukan plagiarisme, reputasinya hancur, keluarga Arjuna pasti akan mengusirnya. Saat itu, kamu hanya perlu mengelak bahwa kamu juga dijebak, lalu menenangkannya dengan baik. Bukankah kamu bisa mendapatkan gadis cantik itu? Selanjutnya, mari kita sambut perwakilan tender terakhir untuk naik ke panggung. Giliranmu, cepatlah pergi. Kamu salah. Dengan cara keji seperti ini tidak akan mendapatkan cinta sejati. Apa katamu? Aku yang dulu sombong, merasa paling benar kehilangan cinta sejati, selamanya itu pantas bagiku, tapi bagaimanapun juga. Aku tidak bisa demi mendapatkannya menyakiti dia. Wira, apa maksudmu? Kembali. Maaf, grup Wira mengundurkan diri. Tapi izinkan saya mengambil sedikit waktu Anda semua. Saya ingin mengungkap mantan Departemen Pemasaran Grup Sentosa, mantan manajer Ayu mencuri dokumen rahasia perusahaan dan mencoba menyuap saya untuk memfitnah Nona Kirana melakukan plagiarisme. Ini adalah rekaman seluruh percakapan saya dengannya dan catatan tertulis. Semua bukti sudah saya serahkan ke polisi. Semoga para juri jangan terpengaruh oleh informasi palsu rencana yang dipresentasikan Nona Kirana. Semuanya asli buatannya sendiri.
Masalah ini? Grup pasti akan menyelidiki sampai tuntas. Bukan, Ada apa ini? Tidak tahu. Arjuna, saya tidak mencuri rencana kalian. Siapa yang menelepon polisi? Saya. Petugas polisi. Dia adalah Nona Ayu. Anda diduga melanggar rahasia dagang. Silakan ikut kami. Jangan, saya adalah putri dari keluarga Pratama. Kalian rakyat jelata, lepaskan aku Arjuna, bantu aku bicara Arjuna. Lepaskan aku. Terima kasih atas partisipasi aktif Anda semua. Setelah diskusi Dewan Juri, pemenang tender proyek ini adalah Grup Sentosa. Selamat. Luar biasa. Aku benar-benar berhasil. Selamat ya, istriku. Istriku. Apakah Nona Kirana ini adalah istri rahasia Tuan Arjuna? Pasangan serasi, jodoh yang sempurna. Sungguh membuat iri. Arjuna, bolehkah aku berbicara sebentar dengan kakak senior? Baik. Setelah bicara, segera kembali. Yang satu mirip ayah, yang satu mirip ibu. Bagus sekali. Sayangku, terima kasih ya, sudah memberikan keturunan untuk keluarga Arjuna. Kirana. Lihat siapa yang telepon. Ibu, bagaimana kabar ibu akhir-akhir ini? Kirana, ibu sudah sembuh. Lihat, berkat Arjuna, ibu sekarang sudah benar-benar sembuh. Aku sedang membereskan barang-barang. 2 hari lagi bisa melihat kamu dan 2 cucuku. Ya, aku tunggu. Cepat-cepat, biar aku bicara dengan ibumu sebentar. Baik. Ibu Kirana, setelah kamu sembuh, aku akan mengajakmu jalan-jalan. Istriku. Ini untukmu. Ini adalah grup Jaya Abadi, surat pengalihan saham grup Jaya Abadi, dan semua aset atas namaku. Mulai sekarang semuanya kuserahkan padamu untuk disimpan. Aku tidak bisa menerimanya. Terlalu berharga. Kamu harus terima. Kamu sudah melahirkan 2 anak untukku. Mengalami begitu banyak penderitaan. Anggap saja janjiku padamu dan jaminan untuk masa depanmu. Kalau begitu, terima kasih, suamiku. Kamu belum pernah mengucapkan 3 kata itu padaku. 3 kata apa? Ya, 3 kata itu. Aku cinta kamu, suamiku. Aku juga cinta kamu, istriku.